Arsenal cari striker baru kayak nyusun puzzle. Potongannya banyak, tapi yang pas selalu hilang. Entah dibeli klub lain atau belum lahir. Musim panas ini dijanjikan sebagai momen penting bagi Arsenal untuk memperkuat lini serang. Namun, sejauh ini yang tiba di Emirates justru kiper Kepa Arrizabalaga. Dengan pembicaraan lebih serius untuk gelandang bertahan seperti Martin Zubimendi dan Christian Norgard serta bek Christian Mosquera. Meski begitu, manajemen Arsenal tidak tinggal diam. Tim eksekutif yang dipimpin oleh Direktur Olahraga Andrea Berta terus berupaya mendatangkan pemain-pemain penyerang. Fokus utama saat ini adalah mencari striker baru plus 1 atau 2 gelandang serang untuk menyempurnakan skuad Mikel Arteta. Nama yang paling kuat dikaitkan dengan Arsenal adalah Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Selain itu, ada juga sejumlah target lain di posisi sayap, termasuk Rodrigo dari Real Madrid. Bagaimana perkembangan terbaru rencana transfer Arsenal? Gyökeres mulai menanjak dalam daftar prioritas. Andrea Berta yang baru bergabung awal tahun ini disebut sangat mendukung kedatangan striker berusia 27 tahun itu. Gyökeres sendiri dikabarkan sangat ingin bergabung dengan Arsenal, meski Sporting Lisbon masih bersikeras dengan harga tinggi. Di sektor gelandang serang, Arsenal menyasar beberapa nama besar. Rodrigo dari Real Madrid menjadi incaran utama, meski harga 70 juta pound sterling dan adaptasinya di Premier League masih menjadi pertanyaan. Eberechi Eze dari Crystal Palace juga masuk radar. Pemain Inggris ini memiliki klausul rilis sebesar 60 juta pound sterling plus bonus, dan Palace sudah mengetahui minat Arsenal. Noni Madueke dari Chelsea juga sempat dipertimbangkan, meski tidak semua pihak di klub setuju dengan opsi ini. Dengan berbagai rencana yang sedang berjalan, bursa transfer musim panas ini akan menjadi momen krusial bagi Arsenal dalam menyiapkan tim yang lebih kompetitif untuk musim depan. Dah, ngomongin misi Arsenal di bursa transfer dengan mengutamakan posisi striker, kini berita Gyökeres terbaru menarik disimak. Keinginan Arsenal untuk kembali menjadi kekuatan dominan di Liga Inggris terlihat makin jelas dari langkah-langkah mereka di bursa transfer musim panas ini. Setelah menutup musim dengan performa impresif namun gagal meraih gelar juara, The Gunners tampaknya tak ingin mengulangi kesalahan yang sama, kekurangan opsi mematikan di lini serang. Meski memiliki pertahanan terbaik di Premier League 2024-2025, dengan hanya 34 gol kebobolan, Arsenal masih kesulitan dalam urusan mencetak gol. The Gunners hanya mencetak 69 gol sepanjang musim, tertinggal 17 gol dari Liverpool yang akhirnya keluar sebagai juara. Dari sisi statistik expected goals, Arsenal hanya mencatat angka 59,9 yang menempatkan mereka di urutan ke-7 di Liga. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya kurang produktif, tapi juga kurang menciptakan peluang berbahaya di lini serang. Manajemen klub asal London Utara ini dikabarkan sedang berada dalam tahap akhir negosiasi untuk memboyong Gyökeres ke Emirates Stadium. Menurut laporan Vicha Jazz, Arsenal telah mengajukan penawaran senilai 60 juta pound sterling dan tengah menyiapkan kontrak berdurasi 5 tahun untuk striker asal Swedia tersebut. Langkah ini tak hanya menunjukkan keseriusan klub dalam memperkuat tim, tapi juga memberi sinyal bahwa posisi Kai Havertz sebagai ujung tombak bisa segera digantikan. Kai Havertz memang tampil cukup solid sepanjang musim lalu dari 23 penampilan di Liga Inggris yang mencetak 9 gol. Meski torehan tersebut tergolong layak, kontribusinya masih dianggap belum mampu menjawab kebutuhan Arsenal akan sosok striker yang benar-benar klinis. Sebagian fans dan pengamat melihat Havertz lebih cocok bermain di belakang striker utama atau di lini tengah menyerang, bukan sebagai penyerang tunggal. Kekurangan ketajaman inilah yang diyakini membuat Arsenal kehilangan momentum penting musim lalu, terutama di paruh kedua kompetisi. Kegagalan Arsenal mendapatkan penyerang pada jendela transfer Januari lalu menjadi pukulan telak. Saat itu, nama Ollie Watkins dari Aston Villa sempat mencuat, namun negosiasi tak kunjung menemui kata sepakat. Akibatnya, Arsenal kehilangan peluang untuk mempertajam lini depan mereka di momen krusial. Situasi ini diyakini sebagai salah satu faktor penyebab kegagalan Arsenal meraih gelar juara. Mereka akhirnya harus merelakan trofi Liga Inggris jatuh ke tangan Liverpool yang unggul dalam produktivitas gol dan penyelesaian akhir di lini depan. Kini, manajemen Arsenal tampaknya tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Perekrutan pemain Portugal itu dianggap sebagai solusi jangka panjang dan investasi strategis. Victor Gyökeres tidak datang tanpa alasan. Musim lalu, ia mencetak 45 gol untuk Sporting Lisbon di semua kompetisi, sebuah angka yang mencerminkan konsistensi dan efisiensi luar biasa di kotak penalti. Ketajamannya menjadi daya tarik utama bagi Arsenal yang membutuhkan sosok predator di depan gawang. Kehadiran striker Sporting Lisbon bukan hanya soal kebutuhan teknis,
Ini juga menjadi pernyataan tegas bahwa Arsenal kini berani bersaing dalam hal rekrutmen pemain top Eropa. Setelah sempat kalah saing dengan klub-klub seperti Manchester City dan Liverpool dalam urusan transfer, kini The Gunners bergerak lebih cepat dan tegas. Jika kesepakatan ini resmi terjadi, Gyökeres bukan hanya akan menjadi pengganti Kai Havertz di lini depan, tapi juga simbol ambisi baru Arsenal untuk meraih trofi Liga Inggris yang telah lama dinanti. Sistem permainan Arteta yang berbasis pada kontrol bola, tekanan tinggi, dan pergerakan dinamis di sepertiga akhir lapangan akan sangat diuntungkan dengan kehadiran striker sekelas Gyökeres. Jika pemain ini berhasil beradaptasi cepat, Arsenal tak hanya akan menjadi kandidat kuat juara Liga, tapi juga siap berbicara banyak di Eropa. Jika pemain Portugal benar-benar datang, maka eksperimen menempatkan Havertz sebagai striker utama bisa dikatakan berakhir. Meski bukan kegagalan total, peran itu terbukti belum cukup optimal untuk membawa Arsenal meraih target tertinggi. Kai Havertz mungkin akan kembali ke posisi aslinya sebagai gelandang serang atau pemain nomor 10 yang memberi fleksibilitas lebih bagi Arteta dalam menyusun strategi. Kini, tinggal menunggu waktu apakah Arsenal bisa menuntaskan transfer ini dan benar-benar membangun tim yang siap menantang gelar musim depan. Dengan semua upaya yang dilakukan sejauh ini, harapan fans untuk melihat kejayaan Arsenal sepertinya bukan lagi angan-angan kosong. Selain merekrut penyerang, membeli pemain sayap sepertinya ide menarik, bukan? Namun, untuk menambah pemain baru lagi, Arsenal perlu menjual pemainnya terlebih dahulu. Dan ya, nama Martinelli menjadi sorotan saat ini. Al Nassr dilaporkan mengalihkan fokusnya kepada Gabriel Martinelli dari Arsenal dalam perburuan mereka akan pemain sayap kiri ternama musim panas ini. Upaya Al Nassr untuk merekrut Martinelli ini muncul seiring dengan kepastian kepergian John Duran. Untuk menguji keteguhan Arsenal, Al Nassr dilaporkan siap melayangkan tawaran yang sangat besar. Angka yang beredar mencapai 85 juta euro atau setara dengan 73 juta pound sterling, sebuah jumlah yang diharapkan dapat menggoyahkan pendirian The Gunners untuk mempertahankan salah satu aset berharga mereka. Meski Arsenal saat ini tidak memiliki niat langsung untuk melepas Martinelli, ada keyakinan yang berkembang bahwa tawaran menggiurkan dari Al Nassr dapat membuka pintu bagi negosiasi. Sebagai antisipasi atau bagian dari strategi jangka panjang, Arsenal telah dikaitkan dengan beberapa nama besar sebagai calon pengganti Martinelli. Nama yang mencuat adalah Rodrigo dari Real Madrid. Dana yang terkumpul dari potensi penjualan Martinelli akan menjadi sangat krusial bagi The Gunners. Modal tersebut dapat digunakan untuk membiayai kesepakatan transfer Rodrigo. Pasalnya, pelatih Real Madrid Xabi Alonso terbuka untuk menjual Rodrigo musim panas ini. Masih ada kesepakatan bahwa mereka tidak akan menghalanginya jika ia membeli pergi dan menerima tawaran yang paling tepat untuk memberinya kesempatan membangkitkan karirnya yang sementara redup sejak beberapa bulan ini.